Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, pada video kali ini kita masih di pelajaran 5 ya, tapi ini bagian 2. Kemarin kita sudah belajar tentang mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan cara sholat, dan sudah menghafal surat Al-Kautsar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ketentuan sholat. Ketentuan sholat itu ada 3, yaitu ada syarat, ada rukun, dan ada sunnah. Syarat sholat itu dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Kemudian rukun sholat, yang ketiga sunnah sholat. Sunnah sholat ini juga dibagi menjadi 2, yaitu sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Kita bahas satu-satu ya. Syarat sholat, apa sih syarat sholat itu? Syarat sholat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Jika syarat sholat tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Nah, syarat sholat ini dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Ingat ya, kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Nah, ini syarat wajib sholat. Kalau syarat wajib itu berhubungan dengan kewajiban menjalankan sholat. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, nah ini kewajiban menjalankan sholat ini namanya syarat wajib ya. Syarat wajib sholat itu adalah 1, beragama Islam. Kemudian 2, balik. Nah, kalau balik ini berarti sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau laki-laki itu ketika sudah berumur 12 tahun. Nah, kalau bagi perempuan kalau sudah dikatakan balik itu sudah haid. Nah, kalau kelas 3 kan belum balik Ustazah. Ya enggak apa-apa. Sekarang kita latihan sholat agar nanti ketika kalian sudah balik, maka sudah terbiasa menjalankan sholat sehingga sudah tidak berat lagi karena sudah menjadi kebiasaan. Yang ketiga itu adalah berakal. Berakal ini sehat ya, pikirannya sehat atau tidak gila. Jadi kalau orang gila itu tidak wajib sholat ya. Jadi kalau kita berakal, kita sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Nah, ini berakal ini sehat pikiran kita ya, pikirannya itu sehat, itu maka juga merupakan syarat wajib sholat. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Haid itu yaitu tadi tanda seorang perempuan itu balik. Kalau nifas itu adalah keadaan di mana seorang perempuan itu setelah melahirkan. Terus yang kelima itu sadar. Jadi tidak tidur dan tidak mabuk. Nah, itu tadi ada 5 syarat wajib sholat. Kemudian syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat itu adalah hal-hal yang menyebabkan sholat kita sah. Jadi ini sebab-sebab sholat kita itu menjadi sah. Apa itu? Nah, ada 4 ya. 1, suci dari hadas dan najis. Jadi ketika kita mau sholat, enggak boleh sedang berhadas dan tidak boleh najis. Kemudian 2, menutup aurat. Nah, kalau menutup aurat, ini kalau perempuan semua dari ujung rambut hingga ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki itu dari pusar atau dari pusat itu sampai lutut. Kemudian yang ketiga itu menghadap kiblat. Jadi kalau kita sholat itu harus menghadap kiblat. Kiblatnya umat Islam itu mana? Yaitu menghadap ke Ka'bah ya, ke Baitullah. Kecuali kalau kita sedang berada di kendaraan. Nah, itu maka
kita boleh sholat itu menghadap sesuai dengan kendaraan tadi mengarah kemana. Tapi ketika kita sholat di rumah, di masjid, atau di tempat yang kita tahu mana arah kiblat, maka harus menghadap ke kiblat. Kemudian yang keempat, sudah masuk waktu sholat. Apa maksudnya sudah masuk waktu sholat? Jadi ketika sholat duhur ya, ketika sudah masuk waktu duhur. Jangan belum waktunya duhur, masih jam 11 sudah sholat duhur. Nah itu tetap tidak sah sholatnya, karena salah satu syarat sah sholat itu adalah sudah masuk waktu sholat. Kemudian rukun sholat. Rukun sholat adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika sedang sholat. Jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan, sholat yang dilakukan itu juga tidak sah. Rukun sholat itu ada banyak ya, ada 13. Nah itu yang pertama, niat. Nah niat ini boleh dilafalkan, boleh juga tidak, karena sebenarnya niat ini berada di dalam hati. Tidak dilafalkan tidak apa-apa, dilafalkan boleh juga. Pokoknya niat ini berada di dalam hati. Kemudian 2, berdiri bagi yang mampu. Yang mampu berdiri harus berdiri. Tapi ketika sakit, bisanya duduk, boleh sholat dengan duduk. Gak bisa duduk dengan terlentang. Gak bisa terlentang, masuk gak bisa terlentang. Berarti gimana nek sudah gak bisa terlentang? Nah, jadi ketika mampu berdiri ya harus berdiri. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jadi kalau ketika kalian sholat kok tidak membaca surat Al-Fatihah, berarti sholatnya tidak sah. Sholat Allahu Akbar tanpa membaca doa, Al-Fatihah pun nggak dibaca. Nah itu jelas tidak sah. Kemudian ruko yang kelima. Ruko ini harus dengan tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Tidak boleh terburu-buru, harus ada jedanya antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Itu namanya tumak ninah, tidak boleh terburu-buru. Kemudian yang keenam, iktidal. Iktidal itu adalah bangun dari ruko, itu juga harus tumak ninah. Kemudian sujud juga harus dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tasyahud akhir, kemudian membaca doa tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, mengucapkan salam. Nah ini salamnya yang pertama ya, yang rukun itu, karena salam yang kedua itu adalah sunnah. Ya, kemudian tertib. Apa artinya tertib? Nah ini semuanya harus dilakukan secara berurutan. Tidak boleh ketika kalian sholat itu sujud dulu, atau rukuk dulu. Nah, nggak boleh. Semuanya harus berurutan. Niat, habis itu nanti berdiri, takbiratul ihram, seperti itu ya. Jadi harus tertib. Tertib ini merupakan rukun sholat. Terus kemudian sunnah sholat. Nah sunnah, apa sih sunnah itu? Sunnah itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tapi namanya sunnah itu berarti lebih utama untuk dikerjakan. Kalau mampu atau kalau bisa harusnya dikerjakan. Walaupun ditinggalkan tidak berdosa, tapi kalau kita bisa melakukan maka mari kita lakukan, karena itu adalah janji Allah ketika kita mengerjakan sunnah itu mendapat pahala. Sunnah sholat itu dibagi menjadi 2 ya, yaitu sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah, apa sih sunnah qauliyah? Qauliyah ini bahasa Arab ya, bahasa Indonesianya qauliyah ini adalah ucapan. Jadi sunnah-sunnah qauliyah ini adalah sunnah-sunnah sholat yang berupa ucapan. Di antaranya adalah membaca doa iftitah. Jadi membaca doa iftitah ketika sholat itu hukumnya sunnah.
Terus kemudian 2, membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah, itu juga sunnah. Membaca surah-surah atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, mengeraskan bacaan pada rakaat 1 dan 2 pada waktu sholat maghrib, isya dan subuh. Yang kelima, mengucapkan takbir ketika rukuk, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Yang keenam, membaca tasyahud awal. Yang ketujuh, mengucapkan salam yang kedua. Ini sunnah-sunnah qauliyah atau sunnah yang berupa ucapan. Kemudian sunnah fi'liyah. Nah, fi'liyah ini juga bahasa Arab. Ini fi'liyah artinya itu perbuatan. Jadi sunnah fi'liyah adalah sunnah-sunnah sholat yang berupa perbuatan. Di antaranya adalah 1, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul. Nah, ini keliru tulisannya ya. Takbiratul ihram. Kemudian 2, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Kemudian 3, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keempat, meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika rukuk. 5, duduk sebentar sesudah sujud yang kedua sebelum berdiri pada rakaat 1 dan 3. 6, duduk tasyahud awal atau disebut iftirasy. Yang ketujuh, menoleh ke sebelah kiri ketika salam yang kedua. Nah, itu tadi ada sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholatnya. Untuk kesempatan kali ini kita hanya belajar ini saja tadi ya, tentang ketentuan-ketentuan sholat. Nanti silakan dipahami, dibaca berulang-ulang agar paham. Jadi tentang syarat sholat, rukun sholat, dan sunnah sholat. Nah, setelah kalian simak video ini, nanti silakan kalian kerjakan latihan soal. Ini ada 7 soal. Nanti soalnya ditulis di buku tulis, kemudian beserta jawabannya. Nanti dikirim, difoto ke Ustadzah. Ustadzah mohon tulisannya yang jelas ya, biar Ustadzah nanti ketika mengoreksi itu mudah. Baik, demikian yang dapat Ustadzah sampaikan. Terima kasih banyak. Apabila ada kurang lebihnya, Ustadzah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.